selamat datang di Zion Church of Christ. Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara live streaming melalui siaran channel YouTube kami di Zion Church of Christ. Selamat datang dan biarlah setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini selalu senantiasa berbahagia akan jaminan yang Tuhan sediakan. Nah, di sepanjang bulan Mei, karena ini adalah bulan yang terakhir atau minggu yang terakhir di bulan Mei, maka kita berbicara mengenai karya-karya Roh Kudus di sepanjang bulan ini. Nah, di sesi yang terakhir hari ini, artinya di minggu yang terakhir hari ini, saudara ya, yaitu kita belajar mengenai dipenuhi Roh Kudus. Kenapa kita belajar mengenai dipenuhi Roh Kudus? Karena hari ini di seluruh dunia kita sedang merayakan perayaan yang sama, yaitu pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus dirayakan di seluruh gereja. Dan hari ini kita berbicara mengenai Pentakosta, bagaimana murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaan adalah, apakah dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah peristiwa yang sama seperti murid-murid kalau kita merayakan hari ini? Apakah itu nantinya ruangan ini akan bergetar nanti? Ataukah nantinya di atas kepala kita ada lidah-lidah api gitu, ya kan? Ada asap-asap gitu, memang ada asap sih. Ya kan, tapi ini asap buatan, saudara ya. Apakah akan seperti itu, gitu kan? Atau mungkin kita semuanya bawa asap gitu. Ya kan, kalau bawa asap udah biasa gitu ya. Apalagi yang suka korban bakaran kan gitu ya. Jadi artinya, apakah ini yang akan terjadi gitu kan? Ya, kita akan bahas hari ini. Baik, kita buka dulu firman Tuhan di dalam Efesus pada pasal 5. Ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu, sama-sama dengan saya katakan, ya ini sebuah kalimat perintah. Penuh dengan roh. Oke ya, penuh dengan roh. Lihat kanan kirinya bilang, kamu harus penuh dengan roh. Ayo bilang dulu sama kanan kirinya, bilang, kamu harus penuh dengan roh. Ya kan? Ingat, bukan cuman penuh uang, ya kan? Tapi juga harus penuh roh. Kalau enggak penuh dengan roh, ini bisa berbahaya. Nanti saya jelaskan bahayanya. Karena seringkali kita ini digerakkan untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan perasaan, berdasarkan situasi. Jadi yang menstimulasi kita untuk melakukan sesuatu karena perasaan kita atau karena situasi kita. Dan bila mana suasana hati baik, lingkungan lagi oke, kita mau mengerjakannya. Ya kan? Kita lagi mood gitu, saya bikin deh gitu. Suasananya lagi baik, ya kita bikin deh. Itu biasa. Tapi sebaliknya kalau lagi nggak mood, perasaan lagi nggak nyaman, kita malas melakukannya. Dan saya mau katakan jujur, bahwa kondisi hati sama situasi lingkungan cenderung tidak baik. Itu akan selalu begitu. Dan manusia kita defaultnya seringkali ditentukan oleh perasaan. Itu yang terjadi seringkali, kenapa akhirnya kita nggak konstan gitu loh. Banyak orang bangun usaha, lagi moodnya di sini, tiba-tiba ntar moodnya hilang, berhenti gitu loh. Ya kan? Itu kan terjadi begitu. Tapi dibutuhkan apa? Kontinuitas. Terus menerus, apapun yang terjadi, terus lakukan. Itu makanya disinilah pentingnya kenapa kita perlu memahami anak-anak Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh perasaan dan lingkungan yang berubah-ubah. Sebab setiap kali kalau saya pahami, saya coba memikirkan semua masalah yang saya hadapi dengan pikiran saya, maka yang terjadi adalah saya jadi drop. Saya jadi tertekan, dan saya menjadi depres, putus asa. Atau sebaliknya, begitu saya berusaha menyelesaikan segala sesuatunya dengan apa yang saya pikirin, apa yang saya bisa lakukan, akhirnya timbul arogansi. Saya merasa sombong, saya merasa bahwa, emang dia aja yang bisa, saya juga bisa. Bahkan saya lebih baik dari dia, gitu. Seringkali kita dimotivasi oleh hal-hal seperti ini kan, bahwa kita mau melakukan sesuatu, motivasinya karena saya juga bisa lah. Dia bikin begitu, kenapa saya enggak? Bahkan saya bisa lebih baik dari dia. Paham sampai di sini? Seringkali itu yang terjadi, saudara. Kita digerakkan oleh situasi seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak membiarkan dikendalikan oleh roh. Makanya kita orang yang percaya pada Yesus, sepenuhnya telah ditebus dengan darah yang mahal. Anda telah ditebus dengan darah yang mahal. Agar apa? Agar dosa tidak mengendalikan Anda lagi. Agar Anda tidak dibawa kendali perasaan. Agar Anda tidak dibawa kendali lingkungan. Agar Anda hanya di bawah kendali Roh Kudus. Amin. Tujuannya agar apa? Agar saudara mengalami kemenangan. Nah, ini yang kita mau pelajari, saudara. Mengapa kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama yang kita pelajari,
Karakter orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dipenuhi Roh Kudus berarti dikendalikan. Sama-sama dengan saya katakan dipenuhi Roh Kudus dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Ya Roh Kudus tentunya. Analoginya Paulus mengambil dari Efesus 5, kita balik lagi Efesus 5 tadi pada ayat yang ke-18 dikatakan bahwa jangan mabuk oleh anggur. Bahwa karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Orang kalau mabuk suka nggak sadar. Tiba-tiba bisa berantem, tadinya temenan ketawa-ketawa, tahu-tahu ribut. Saya ini tinggal di Tanjung Priok saudara. Sering lihat orang minum-minuman mabok-mabokan. Temen, ketawa-ketawa, wah. Pas mabok, botolnya diangkat, digetok ke temannya juga. Nah itu saudara. Siapa yang bikin begitu? Apakah dia? Karena apa? Ayatnya mengatakan, di bawah kendali alkohol. Kalau kamu mabuk oleh anggur. Tapi Tuhan mengajarkan kita, Paulus mengambil teks ini, berkata bahwa, biarlah kamu dipenuhi dengan roh. Tujuannya agar apa? Agar pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu bukan berdasarkan apa yang kamu mau, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Dan maunya Tuhan pasti baik. Amin. Maunya Tuhan udah pasti benar. Nah, Tuhan mau kita masuk di dalam area ini. Makanya dipenuhi Roh Kudus berarti dikendalikan. Nah, Tuhan mau kita dikendalikan oleh Dia. Yang kedua, kata dikendalikan itu artinya terus-menerus. Berkesinambungan. Orang yang percaya pada Yesus otomatis didiami oleh Roh Kudus. Cuman saudara mungkin gak lihat. Ya, saya juga gak lihat. Tapi kita yang percaya pada Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Sudah ada. But, dia tidak automatically mengendalikan Anda. Sampai Anda mau datang kepada Dia dan menyerahkan diri Anda untuk mau tunduk pada Roh Kudus. Roh Kudus tidak memaksa Anda. Dia perlu Anda datang dulu. Dia minta Anda mengakui Dia. Dia minta Anda mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kata kerja yang diterjemahkan hendaklah penuh di dalam Efesus pada pasal 5 pada ayat yang ke-18 tadi, itu merupakan bentuk waktu masa kini, yaitu pasif imperatif dalam bahasa Yunaninya, itu mengandung arti dipenuhinya terus-menerus. Jadi Anda harus datang terus. Jadi bukan cuma hari ini ditumpang tangan, tangan bergetar dengan mungkin berbahasa roh dan lain sebagainya. Bukan cuma one time event hari ini and then selesai. Tapi harusnya apa? Terus-menerus dipenuhi. Ini yang harusnya terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Artinya harus mengalami pembaharuan terus-menerus. Kalau saudara terus membangun hubungan dalam artian menundukkan diri dan dipimpin Roh Kudus, maka kehidupan Anda akan berubah. Gaya pikir Anda, cara berbicara Anda, perilaku Anda. Teman Anda yang 25 tahun gak pernah ketemu Anda, begitu ketemu akan berkata, kok beda kamu ya? Gak kayak dulu ya, gitu. Waduh, berubah kamu ya. Nah, itu berarti saudara dipimpin Roh Kudus. Itu indikatornya. Tapi sebaliknya kalau teman Anda 25 tahun gak pernah ketemu, tahu-tahu ketemu Anda, gila lu gak pernah berubah, men. Masih aja kayak dulu. Ini masalahnya. Kalau sampai teman Anda bilang begitu, berarti Anda mesti dibaptis lagi. 3 hari 3 malam. Gak boleh keluar dari air, biar empuk gitu. Ini masalah. Harusnya kita mengalami perubahan seperti Efesus pada pasal 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Supaya sama-sama katakan apa? Biar kencang, dibaharui di dalam apa? Rohmu dibaharui dalam pikiranmu. Karena setiap orang yang ngomong, tindakan itu berdasarkan apa yang dia pikir. Nah kalau pikirannya nggak dibaharui, ya bicaranya gitu-gitu terus. Kalau kaget keluarnya kebun binatang terus. Gitu kan. Ntar sebutannya kata-katanya yang negatif terus. Karena pikirannya belum dibaharui. Ayat 24. Dan kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini dia pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kondisi orang yang dipenuhi. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti punya keinginan dan ketaatan. 2 area ini. Dia mau dan dia rela untuk taat di bawah kendali Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus tidak pernah memaksa.
Makanya Matius 5 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar, haus, karena mereka akan dipuaskan. Yang bisa memuaskan kehidupan kita bukan seberapa banyak uang yang ada padamu. Bukan seberapa berhasilnya bisnismu. Yang membuat kau bisa dipuaskan bukan seberapa hebat teman-temanmu. Yang bisa membuat engkau dipuaskan bukan seberapa banyak pengakuan dari orang-orang sekitarmu. Yang membuat engkau bisa dipuaskan pada waktu engkau lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Pada waktu engkau lapar, kau ingin Roh Kudus. Pada waktu engkau mau taat tunduk pada Dia. Di situ engkau akan dipuaskan. Roh Kudus itu gak pernah memaksa, saudara. Anda dan saya punya keinginan, Roh Kudus ngarahin. Jangan jalan ke situ, ya kan? Jangan masuk ke area itu. Roh Kudus kasih tahu. Tapi kan keinginan tetap ada di tangan Anda. Kalau Anda tetap mau maju ke area itu, ya terjadilah seperti yang Anda mau. Tapi Roh Kudus tetap mengingatkan. Tapi Roh Kudus tidak bisa serta-merta berkata, udah saya bilang jangan maju. Kalau kamu maju saya setrum nih. Tiba-tiba badan Anda kesetrum. Gitu-gitu. Enggak gitu cara kerja Roh Kudus. Anda yang memutuskan mau terus atau tarik diri untuk nggak lanjut ke area itu. Roh Kudus mengingatkan Anda, mana orang yang bisa Anda ajak kerjasama untuk bisnis Anda. Roh Kudus mengingatkan Anda, mana calon pendamping pasangan hidup yang tepat buat Anda. Roh Kudus mengarahkan Anda, mana pilih pasangan, mana pilih pekerjaan, mana pilih bisnis dan lain sebagainya. Semua akan ditentukan, Roh Kudus akan memberitahukan. Tapi kembali kepada keinginan kita, ada keputusan di tangan kita. Jadi dibutuhkan keinginan dan ketaatan. Berikutnya, ketaatan adalah kunci dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau orang-orang yang ingin dipenuhi Roh Kudus, kuncinya selalu dia mau taat. Bicara taat itu bicara apa sih? Bicara pengabdian, bicara dedikasi. Pengabdian itu penting untuk orang-orang dipenuhi Roh. Makanya orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang taat, yang pengabdian sama Tuhan, itu pastinya dinasihatkan agar tidak memadamkan roh. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Maksudnya, Roh Kudus ada di dalam kita, tapi jangan padamkan. Padamkan tuh artinya gini, saudara. Orang itu nggak mau lagi percaya mujizat, orang itu nggak mau percaya karunia nubuatan, orang itu nggak mau percaya karunia-karunia yang ada dituliskan di dalam 1 Korintus 12. Padahal karunia itu memang harusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya pada Tuhan. Karena karunia itu pemberian yang Tuhan kasih. Nah, banyak gereja kering, banyak pelayanan menjadi kering. Tidak ada manifestasi Roh Kudus di situ. Oh, lantas kita mulai berkata, oh Roh Kudus nggak bekerja tuh, Roh Kudus nggak hadir di dalam kehidupan orang-orang di situ. Tidak, bukan itu jawabannya. Roh Kudusnya tetap ada di dalam orang-orang percaya. Hanya saja orang percayanya telah memadamkan apa tadi? Rohnya. Jadi yang bisa memadamkan roh itu kita. Pada waktu kita memadamkan roh, pada waktu kita nggak mau percaya mujizat, pada waktu kita nggak mau percaya nubuatan, pada waktu kita nggak mau percaya kuasa-kuasa yang ada di dalam perkataan firman Tuhan, maka semua karunia itu tidak akan bermanifestasi di dalam pelayanan di gereja tersebut. Roh Kudusnya ada, tapi dia tidak bermanifestasi. Kenapa? Karena orangnya tidak percaya. Sama seperti Yesus di tempat tinggalnya, dia tidak banyak melakukan mujizat. Dasarnya kenapa? Karena sedikit orang yang percaya. Nah, dibutuhkan kepercayaan. Dibutuhkan yang namanya pengabdian. Dibutuhkan yang namanya api. Untuk tetap bersemangat. Makanya saudara dikasih Tuhan, bicara mengenai pengabdian itu melibatkan itu sebagai dedikasi awal. Yaitu melibatkan komitmen yang seperti ditetapkan di dalam Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti orang-orang yang tidak memadamkan roh adalah orang-orang yang hidupnya mempersembahkan hidupnya segenap diri bagi Tuhan, lalu memisahkan diri dari dunia, artinya dia nggak perlu bersaing dengan dunia. Nggak perlu bersaing dengan dunia. Orang lain punya ini, saya juga harus punya, gitu. Biasanya cenderungnya kan begitu. Sorry ya, biasanya bisnis-bisnis yang MLM biasanya ditargetkan begitu. Ayo, tingkatkan, dia udah sampai di situ. Kamu juga bisa, nih bahkan diiming-imingin. Mau beli rumah ini, mau beli mobil ini, jadi semuanya targetnya adalah materi. Sehingga kita bersaing dengan. Apa nggak boleh? Sah-sah saja. Tapi harus ingat,
pencapaian kita, kesenangan kita bukan area itu sebenarnya. Itu hanya efek samping sebenarnya, berkat-berkat tadi. Pada waktu orang semakin dewasa di dalam Tuhan, Anda bisa memilah mana yang membuat Anda bahagia. Ternyata orang semakin kaya malahan semakin sederhana caranya dia. Malahan orang kaya jarang nonjolin punya rumah mewah di medsosnya, punya mobil mewah, enggak nonjolin. Karena semakin dia menonjolkan, dia akan dapat surat cinta. Tahu dapat surat cinta dari siapa? Nah, Anda tahu lah ya, departemen. Ah, itu dia, saudara ya. Jadi semakin Anda posting yang mewah-mewah, dapat surat cinta nanti ya, gitu. Haleluya. Jadi saudara harus paham, kita nggak perlu bersaing dengan dunia. Lalu ada pembaharuan budi, konsep berpikirnya semakin hari semakin berubah. Bicara mengenai ketaatan, ada kunci di penuh roh. Yang kedua adalah kita selalu mau following orders, mengikuti arahan. Ordernya siapa nih? Arahannya siapa nih? Kita ini seringkali dikendalikan oleh apa tadi? Di awal saya katakan defaultnya perasaan. Kita dikendalikan oleh lingkungan. Tapi yang dimaksudkan mengikuti arahan adalah Galatia 6 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita ini hidup di dalam daging. Daging pengennya diturutin oleh kita. Tapi harusnya kita dipimpin oleh roh. Makanya kenapa kita mengikuti arahan roh. Sometimes gak gampang saudara. Roh mengarahkan kita untuk memaafkan. Roh mengarahkan kita untuk mengalah. Roh mengarahkan kita untuk sabar. Roh mengarahkan kita untuk berbaik, berbuat baik, terus menerus. Kita nggak nyaman, kita pengen memberontak dan lain sebagainya. Tapi itu yang saya mau katakan sama saudara, bicara mengenai orang yang dipenuhi roh adalah orang yang mau taat. Nggak seperti yang daging mau, walaupun kita tinggal di dalam daging. Seperti yang Tuhan katakan sama Kain sebelum Kain bunuh adiknya. Hei Kain, kenapa wajahmu cemberut? Kamu tidak bisa bersuka cita? Lihat kata Tuhan. Iblis sudah mengintip di depan pintu dan dia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini juga perintah yang sama buat Anda dan saya. Kita harus berkuasa atas daging kita yang begitu menariknya untuk mengajakin kita melakukan yang salah. Amin. Kita harus berkuasa atas daging kita. Nah, setiap orang Kristen yang ingin dikendalikan oleh roh perlu dan harus bersedia untuk diarahkan oleh dia. Dengar Injil, saudara tuh langsung tergoda untuk melakukan, gitu maksudnya. Dengar Injil, langsung saudara accept, itu maksudnya saudara. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi, jangan menarik diri dari Tuhan. Sebab setiap kali, ini saya keras di sini saudara, setiap kali Anda lari dari hadirat Tuhan, Anda selalu ada di dalam masalah. Siapapun orang yang lari dari hadirat Tuhan, dia penuh dengan masalah. Setiap kali engkau lari, engkau penuh dengan masalah. Setiap kali engkau gagal atau lalai dalam hubunganmu dengan Tuhan, setiap kali engkau lalai dalam waktu-waktu doamu, doa pribadimu. Setiap kali engkau lalai dalam pembacaan firman Tuhan. Sebagai orang Kristen saya mau ingatkan bahwa saudara Anda dalam masalah besar. Dan ini bukan cuma masalah besar biasa. Tetapi ini masalah kekekalan. Kalau engkau sebagai orang Kristen lalai dalam membangun hubungan ini. Kenapa? Karena setiap kali engkau mendengar Injil dan engkau mengabaikannya. Oh, itu problem luar biasa. You are in trouble. Kalau saudara mengabaikan Injil dari kehidupan Anda. Dan saya mau katakan sama saudara, karena yang hidup di dalam tubuh ini adalah roh. Dan roh gak pernah mati. Either di surga, either di neraka. Pilihannya di tangan saudara. Rohmu gak bakalan mati. So kalau Anda dengar firman Tuhan, Anda mengabaikan firman Tuhan, saya takut. Rohnya kemana nanti? Jadi kalau hari ini saudara diberi kesempatan setiap waktu untuk dengar Injil, please jangan abaikan Injil. Dengarkan Injil dan lakukan, ikuti arahannya. Katakan amin. Itu akan menjagai roh Anda untuk nantinya ada di mana? At the end. Yang ketiga, dalam ketaatan berbicara mengenai bergantungnya terus menerus. Berharap, berserah, bergantung terus menerus. Orang Kristen itu memiliki standar tinggi. Standar tinggi saudara yang gak dapat dicapai oleh manusia. Alkitab bilang, kalau ditampar pipi kiri, ayo jawab. Kasih pipi kanan. Siapa yang bisa? Ayo maju ke depan. Kita praktekin. Ada yang bisa? Standarnya tinggi. Hidup dalam kekudusan.
Di tengah situasi pemandangan yang begitu luar biasanya, bagaimana kita bisa jaga kekudusan? Di tengah godaan untuk korupsi tapi kita nggak melakukan. Di tengah godaan untuk menipu orang, cari keuntungan sebesar-besarnya. Apalagi dunia bisnis makanan. Bisa nggak kita nipu dan lain sebagainya? Bisa banget saudara. Ayo, siapa yang bisa kita mencapai standar kekudusan Tuhan? Dengan kekuatan kita? Nggak ada yang bisa. Yang bisa siapa? Hanya dengan bergantung sama Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu Roh Kudus. Bergantungnya terus menerus. Terus menerus, terus menerus. Baru kita bisa mengalami kemenangan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini saya kasih ilustrasi. Glory, boleh maju ke depan. Nih yang kedua dia. Ilustrasi tadi yang pertama udah. Kita kasih lagi ilustrasinya. Kata bersandar dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita harusnya bukan percaya kepada diri kita, tapi bersandar kepada Tuhan. Kalau dia berdiri begini, dia menopang dengan kekuatan dia sendiri. Sekarang saya minta Glory untuk jatuhkan badannya ke belakang. Silakan Glory. Nah, dia tidak berdaya dengan kekuatan dia. Karena sekarang, lihat baik-baik. Yang menjagai dia adalah saya. Jadi kekuatan dia dilepas. Dia gak berdaya sama tubuh dia. Kalau saya lepas, maka dia tidak main keyboard lagi, tapi dia langsung ke IGD. Ya kan? Ini saya berat loh. Dan ini Tuhan yang pegang begini caranya. Jadi saudara digambarkan, Anda harus taruh diri Anda sama Tuhan. Ya kan? Awas, ini jangan salah tangkap, sangkanya lagi ada apa-apa di sini, ya kan? Tapi yang jelas saudara, ini saya sedang menjagai dia. Dia menaruh semua bebannya sama saya. Tuhan ingin saudara taruh beban saudara sama Tuhan. Dia handle semuanya. Anda gak punya daya. Anda lemah. Anda ketakutan. Anda stres. Jiwa Anda terganggu. Tapi pada waktu Anda taruh sama Tuhan begini, Anda akan rileks. Lihat aja dia rileks tuh. Bentar lagi juga tidur nih. Tapi artinya saudara yang kasih Tuhan, di sini dipentingkan adalah apa? Untuk Anda percayai sepenuh hati Anda bahwa Tuhan punya cara untuk menjagai Anda. Ketika Anda bersandar sama Tuhan, semua yang tadinya Anda pikir susah, Tuhan kasih jalan keluar yang luar biasa. Haleluya. Thank you, Glory. Jadi artinya percaya kepada Tuhan segenap hati adalah lawan dari meragukan Allah. Lawan daripada meragukan firman. Kepercayaan seperti itu merupakan dasar hubungan yang intim, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Itu sebabnya pengertian kita seringkali terbatas. Dan kita seringkali mudah salah. Benar gak? Kita suka curigain orang padahal kita salah. Kita suka menduga-duga, pikiran kita menduga dan kita sering salah. Tapi orang-orang yang menyandarkan diri sama Tuhan, dia akan diterangi oleh firman. Dan dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berdoa bahwa saudara, hikmat Tuhan akan menuntun Anda. Bahkan dalam masa-masa yang sulit sekalipun, pada waktu Anda berserah sama Tuhan, Anda akan melihat ketenangan dan Anda akan melihat kemenangan yang luar biasa Tuhan sediakan buat saudara. Yang ketiga saudara, sekarang ini yang akibatnya. Orang-orang yang dipenuhi dengan roh, ini akan terjadi. Yaitu mereka akan menghasilkan karakter seperti Yesus. Jadi orang-orang yang dipimpin roh, dipenuhi roh, maka karakternya bukan lagi menjadi karakter duniawi. Tapi karakternya akan jadi sama dengan karakternya Tuhan. Ingat, kekristenan itu adalah dewasa. Dewasa itu bukan berapa lamanya Anda di gereja. Bukan berapa tingginya jabatan Anda di gereja. Dewasa itu bukan seberapa jagonya kita dalam menghafal ayat. Tapi bicara dewasa itu artinya bermiliki karakter seperti Yesus. Karakter seperti Yesus itu di dalam Galatia pada pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah yang dikejar, target kita sebagai orang yang percaya pada Yesus. Bukan jadi terkenal yang dikejar, bukan, target kita buah. Buah itu yang akan menunjukkan tentang karakternya Yesus. Kalau saya coba breakdown satu persatu, bicara mengenai kasih, kasih adalah tujuannya untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau saudara mendapat pujian, saudara mendapat sanjungan, keberhasilan, itu semuanya akan Anda bawa sama Tuhan. Karena tujuan-tujuan ini semuanya bukan buat pribadi, tapi hanya buat satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Itu bicara kasih. Kalau bicara sukacita, itu kesenangan kita orang Kristen adalah pengen melihat orang lain senang, sukses gitu loh. Melihat orang lain berkembang pelayanannya, melihat orang lain sukses usahanya, itu senang. Adalah pengen melihat orang lain berkembang.
Bahkan begitu mereka mengetahui kebenaran lebih lagi, itu tujuannya seperti itu. Orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita, dia tidak akan pernah iri hati dengan orang lain. Lalu damai sejahtera itu bicara mengenai ketenangan yang berasal dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Berita ekonomi, tentang ada masalah ekonomi, dia nggak stres, dia nggak ketakutan. Ada rintangan, ada halangan, ada masalah apapun, dia nggak jadi cemas. Bahkan ketika ada bom meledak, gara-gara terorisme, dia dekat di situ. Orang-orang pada ketakutan, begitu bom meledak dia cuma bilang, oh ada bom, gitu doang dia. Dia nggak jadi stres gitu saudara. Relax, dia tenang. Damai sejahtera, ini yang diberikan buat orang-orang yang dipenuhi roh. Sabar, sabar adalah kualitas yang tidak pernah menginginkan balas dendam. Disakitin, orang mungkin ngambil milik kita diterobos dan lain sebagainya. Tetap sabar. Sabar itu juga berbicara, ya kan, teman dekat, ya kan, tikung kita punya calon. Nah, gitu kan, itu yang paling menyiksa tuh ya kan. Teman dekat, nikung gitu kan. Nah, gebetan tadinya dia mau dapat, ditikung sama dia. Ini juga bahaya nih. Ya kan? Tapi ini orang sabar. Selanjutnya orang murah hati. Orang murah hati adalah orang yang pikirnya bersifat dermawan. Selalu ingin membantu. Selalu ingin mengembangkan. Ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang dipenuhi roh. Kebaikan adalah apa? Orangnya pengennya berbuat baik terus. Apapun yang terjadi dia buat baik terus sampai orang kaget dan bingung. Gua heran malu ya. Orang udah jahatnya minta ampun masih aja baik sama dia. Karena memang roh itu membuat kita gak bisa berbuat yang lain selain apa? Perbuatan baik. Lalu kesetiaan selanjutnya adalah memanfaatkan semua kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Semua yang ada saya pakai untuk melayani. Itu bicara mengenai kesetiaan. Dia orang yang selalu pikirannya untuk melayani Tuhan. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Lemah lembut adalah sikap rendah hati. Sikap melayani, sikap rendah hati artinya gak punya hati yang mudah untuk disakiti. Itu dia lemah lembut. Lemah lembut itu bukan ngomongnya pelan. Bukan. Lemah lembut itu punya hati yang tidak gampang tersakiti. Walaupun dia menghadapi ujian, tekanan yang berat. Dan yang terakhir penguasaan diri adalah disiplin. Anak-anak Tuhan harusnya disiplin sih. Mereka gak bakalan bisa jadi pemain musik yang baik kalau gak disiplin, belajar, latihan. Mereka olah vokal tentunya latihan, disiplin. Semua mereka ada disiplin. Saya pun menjadi pembicara harus ada disiplin dalam menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan saya khotbah pun ada timer, harus disiplin. Haleluya. Semuanya harus ada disiplin, kalau enggak tidak akan menjadikan berhasil. Kalau Anda tidak disiplin, orang-orang yang bersama dengan Anda tidak aman kalau Anda tidak disiplin. Disiplin itu penting untuk mencapai keberhasilan. Itu yang terjadi. Kedisiplinan itu harus dibangun. Makanya penguasaan diri ini merupakan bagian daripada karakter yang Tuhan berikan. Lalu hasil yang kedua, yaitu akan menghasilkan penyembahan dan pujian hanya bagi Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi roh, mulutnya pasti suka memuji Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Dan ketika dia nyanyi, orang berasa bagaimana rasanya dia memimpin atau memuji dan menyembah Tuhan. Efesus 5 ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ibadah itu pujian, ibadah adalah ekspresi pujian dalam bentuk lahiriah. Dan ekspresi batin dalam menciptakan nyanyian di dalam hati. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara, kalau Anda pujian penyembahan, lihat Yesus di atas kayu salib. Sehingga cintanya Anda, kagumnya Anda bukan kepada yang lain. Anda hanya akan kagum sama pribadi itu. Anda nggak kagum, bukan kagum sama chord musik, enggak. Anda nggak kagum sama skill pemain musiknya, atau suara vokalis yang bagus. Anda nggak kagum ke situ. Anda kagumnya kepada satu-satunya pribadi, Yesus. Ini yang paling penting, saudara. Anda jatuh cinta sama dia, Anda kagum sama dia. Anda mengagumi Yesus benar-benar semuanya karena Yesus. Jadi bukan karena yang lain. Karena Anda kagum sama dia, karena dia berkata, aku mengasihimu. Ya kan? Sehingga Anda tidak akan terganggu dengan lagu-lagu yang dibawakan. Anda nggak komplain, aduh lagunya kok bahasa Inggris mulu, saya nggak ngerti ini.
Anda nggak terganggu dengan itu. Mau lagunya lokal, interlokal, SLJJ, Anda tetap akan terpengaruhnya sama pribadinya, sama Yesusnya. Anda kagum sama dia. Hasil yang ketiga orang-orang dipenuhi Roh Kudus adalah akan menghasilkan sikap yang patuh. Dia patuh. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan sifatnya memberontak. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dia nggak mementingkan keegoisan diri dia. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan memikirkan orang-orang di sekitarnya dia. Bahkan lebih daripada dia mikirin dirinya dia sendiri. Filipi 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih apa? Lebih utama daripada dirinya sendiri. Tuhan itu sering mengajar kita lewat apa? Lewat lingkungan, lewat sekitar kita. Apa yang ada di sekitar kita merupakan sebuah pembelajaran yang dapat kita pelajari. Saya tidak bermaksud apapun juga, tapi kualitas orang percaya yang dipenuhi Roh adalah mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Saya selalu menerapkan itu. Saya lebih baik saya bilang sama teman-teman, kalau kalian belum makan, saya punya makanan, lebih baik saya tidak makan, kalian yang makan. Saya bilang begitu. Saya bilang sama tim hospitality, kalian jangan mikirin saya dulu, pikirin dulu yang orang lain semua udah pada makan, baru saya yang terakhir. Kapten kapal itu kalau kapal tenggelam yang lompat paling terakhir dia, saudara. Yang lain next koci dulu, even kaptennya harus ketinggalan, nggak apa-apa, yang penting lainnya selamat. Itu pemimpin. Amin. Pemimpin itu bukan mikirin dirinya dia dulu yang paling banyak. Dirinya dia dulu yang utama. No. Harus orang lain dulu. Makanya kita perlu belajar, tidak maksud apapun juga, tapi saya kasih gambar ini buat saudara. Nah, ini dia. Lihat bacanya. A dog is the only thing on earth that love you more than she love herself. This is my dog. Jadi, saudara saya kasih lihat anjing saya ini. Ini dia semangatnya nggak pernah berhenti, exciting terus. Suatu hari kaki kanannya sakit, pincang. Saya tahu dia pincang, tapi dia tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya. Dia senang aja. Dia nunjukin cintanya sama Tuhannya. Dia selalu exciting. Dilempar bola dia kejar. Dia nggak ada bilang gini, enggak gue lagi males. Nggak ada. Dia berusaha menunjukkan cintanya terus. Lebih daripada dia mencintai diri dia sendiri. Bukan berarti Anda tidak lebih baik dari our dog. Not. Tapi kita bisa belajar dari situasi yang di sekitar kita. Lo anjing aja bisa, ya kan, anabul aja bisa, papis aja bisa. Kenapa kita enggak? Kita pasti bisa menghasilkan sikap kepatuhan. Bilang amin dulu nih. Kita bisa mementingkan orang lain lebih daripada kita. Nggak apa-apa saudara. Orang yang bersabar, orang yang mementingkan orang lain, justru ada orang lain nanti akan mementingkan kebutuhan Anda lebih besar lagi. Halo? Iya. Seringkali saya kurang tidur kok, tapi nggak apa-apa. Seringkali saya harus mikirin orang-orang lain, nggak apa-apa. Seringkali saya ngorbanin jadwal-jadwal untuk jalan-jalan, healing dan lain sebagainya, udah saya tinggalin. Tapi Tuhan selalu menghibur saya dengan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Itu dahsyatnya. Yang terakhir, hasilnya adalah akan menghasilkan sebuah pelayanan. Maksudnya apa sih? Di dalam diri kita tuh ada karunia saudara, bukan untuk disimpan. Orang-orang yang dipenuhi Roh pasti pengennya melayani, menggunakan karunia itu. Yohanes 7 ayat 37 berkata, dan pada hari terakhir, itu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tuh, mengalir dari dalam hatinya, orang-orang yang dipenuhi Roh, itu akan mengalir tuh. Aliran-aliran itu akan mengalir dan menjangkau orang-orang di sekitarnya dia. Dia maunya apa? Melayani. Apa yang ada di dalam dirinya tidak dia simpan, dia berbagi, dia share. Makanya Matius 25 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, itu ada perumpamaan tentang talenta, saudara. Kalau saya mau bacakan buat saudara, dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut
dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saya ada highlight di sana kata-kata aku tahu. Jadi orang ini sudah tahu. Ayat 25-nya, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah apa? Tahu. Jadi semua kita sudah tahu. Di dalam diri kita ada karunia. Ada kemampuan yang Tuhan percayakan. Bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga daripadanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mungkin ada yang pertanyaan begini, Pastor, apa bedanya karunia dengan talenta? Oke, sebenarnya itu bagian yang sama-sama Tuhan kasih. Tapi spesifiknya seperti ini, yaitu talenta adalah hasil. Ya, talenta adalah hasil dari genetik orang tua Anda. Atau hasil dari latihan, itu talent. Misalkan main musik, itu talent. Oke, genetik, saya bisa nyanyi, itu genetik saudara. Karena orang Ambon itu genetiknya memang entertainer. Jangankan dia nyanyi, batuk aja merdu. Jadi untuk itu sudah memang bawaannya, udah seperti itu saudara. Jadi udah bawaannya. Makanya dia bisa nyanyi. Jadi itu talenta, dan itu adalah kemampuan yang memang diberikan. Tapi kalau karunia, roh adalah hasil dari kuasa Roh Kudus yang diberikan, yang dipercayakan sama orang. Yang kedua, talenta itu dapat dimiliki siapa aja sih. Oke, entah dia Kristen atau bukan. Sedangkan karunia itu hanya diberikan buat orang-orang Kristen. Nah, walaupun talenta dan karunia seharusnya digunakan bagi kemuliaan Kristus untuk melayani, harusnya dipakai untuk melayani. Tapi seringkali karunialah yang berfokus itu pada karya Tuhan, tapi seringkali talenta itu serasa bahwa itu milik kita dan kita merasa mau kita gunakan buat apapun yang kita mau. Padahal itu salah dan itu tidak tepat. Makanya saya katakan berhati-hatilah, kita harus tahu akan hari ini, apa yang Tuhan percayakan kita sudah tahu. Itu harusnya kita pakai untuk melayani Tuhan. Bilang amin dulu nih. Jangan disimpan. Kita bisa, kenapa enggak? Makanya saya kasih tahu sama saudara, di akhir khotbah yang saya mau katakan sama saudara, kita semua di sini adalah hamba Tuhan, betul? Semua kita hamba Tuhan. Berarti kalau secara hamba Tuhan, semua kita dibutuhkan adalah penundukan, ketaatan, dibutuhkan dipimpin atau dipenuhi roh. Jangan jalan sendiri. Izinkan roh Tuhan memandu Anda. Izinkan roh Tuhan membawa Anda. Ayo, melayani nggak harus di panggung. Di tempat Anda masing-masing. Saya arahin buat saudara, misalkan, ayo, satu orang aja di sini. Bawa satu temannya ke sini. Satu orang punya target. Saya bawa satu orang ke gereja. Saudara bayangin tempat ini, udah nggak muat lagi. Kalau saudara punya prinsip seperti itu. Amin? Iya, ayo. Saudara bawa jiwa. Itu sebagai bagian daripada pelayanan. Ketemu orang cerita tentang Yesus, ayo dengerin firman Tuhan di tempat gereja kami. Ayo ikutin pujian penyembahan di tempat kami. Ayo rasakan lawatan Tuhan, ayo. Ajak mereka, ajak mereka. Setiap kali saudara melakukan itu, maka saudara, orang-orang ini akan mengalami lawatan Tuhan. Dan jiwa-jiwa ini, kalau mereka memang belum ada tempat untuk tertanam, why not ke sini? Kami menyambut welcome. Kita bapain mereka. Kita bimbing mereka. Kita didik mereka, kita perlengkapi mereka. Ayo. Karena kita harus tahu, roh kita nggak bisa mati. Roh manusia nggak pernah bisa mati. Itu yang harusnya dipikirin. Jangan sampai roh kita salah jalan. Saya berdoa buat semua yang hadir hari ini. Ayo, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran.